sudah kehilangan pekerjaannya. Saya sebagai pribadi minta maaf. Did you know? This man keeps lion, tigers, and cheetahs as pet. Jadi menurut Anda Irfan Hakim salah, Pangeran Arab Saudi salah, Pangeran Dubai salah menurut agama Islam? Elang diharap mendapatkan perlakuan istimewa. Bahkan hal yang biasa membawa masuk para elang ke dalam kabin pesawat dengan maskapai Qatar Airways atau Etihad. Bacotannya lagi viral, bacotan pemerintah, bacotan selebritis, bacotan apa ada. Kritik sosial tapi sopan gak nakal. Halo Bacoters, kembali lagi di Bacotin. Entah apapun yang lagi waktu kalian nonton tayangan kali ini, siang, sore, malam, subuh, whatever, selamat kembali kalian kembali lagi di tayangan kita, tayangan yang ngebacotin yang lagi viral. Kebetulan kita pada saat ini lagi akan membahas tentang hewan yang diperlakukan tidak baik sehingga pada akhirnya saat Indonesia heboh. Ya, sekilas kita akan kasih kalian tentang apa yang memicu kita untuk membuat tayangan kali ini ya. Ini dia. Khususnya kepada seorang bapak yang memiliki anak dan juga istri yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya. Saya sebagai pribadi minta maaf. Maafkan saya, itu aja saya. Saya pukul dia karena terpaksa. Itu dia tadi dari Robby Purba dan segala macamnya ya, dari Satpam itu juga dan segala macamnya. Dan di sini kita mau membahas tentang ya bagaimana kita dengan hewan peliharaan kita gitu. Bagaimana kita dengan hewan peliharaan kita. Saya pribadi ya, kalau gue dari kecil memang gue pelihara anjing ya. I'm a dog lovers and punya kucing juga. Saat ini pun kucing ada dua, satu kucing kucing di luaran gitu ya, yang datang ke rumah kita selalu kasih makan. Satu ada kucing yang memang di rumah juga gitu ya, yang my niece, kepunyaan dia yang memang kita pelihara. Kalau anjing emang anjing dari kucing ke anjing. Ya. So Oke, tadi kita nggak usah bahas tentang masalah tadi dengan Robby Purba, tapi kita akan membahas secara secara global gitu ya, bagaimana tentang itu yang namanya pet, tentang peliharaan gitu ya. Ngomong dulu ya, ngunyah aja dulu. Apa yang kamu ngomongin? Tentang hewan peliharaan. Oke. Jadi, lo nggak miara kucing atau anjing kan? Dia setahu gue dia nggak suka sama anjing ya. Dia nggak suka sama kucing. Bilang ini bukan suka binatang, tetapi bukan untuk dipelihara. Jadi saya tipe orang yang gimana ya? Harus mikir 1000 kali kalau untuk memelihara Oke. hewan gitu. Oke, kita kembali ke kasus ini. Yang saya mau soroti dengan kasus ini nih, akhirnya saya jadi ada bahan untuk saya ngomong nih, gitu. Yeah, Karena ini sebenarnya keresahan saya dari dulu. Oke. Gitu. Sebelum ke situ, kita bahas masalah Robby Purba yang memviralkan selebriti yang menyiksa atau memukul binatang, khususnya anjing. Nah, dari sini saya pengen ngomong bahwasanya Robby Purba sebagai selebritis, ya, sebagai artis itu kudu selektif juga sih kalau sebelum memposting apapun itu, karena imbasnya kayak gini nih. Iya, untuk baca terus buat kalian yang belum tahu bagaimana kronologisnya, ada di konten kita sebelumnya. Gue taruh di mana nih, kalian bisa lihat ya, klik aja untuk kronologisnya. Iya, karena pada akhirnya security ini kehilangan pekerjaannya, kemudian Robby Purba pun mengakui kesalahannya dan lain sebagainya. Akhirnya Robby Purba dirujak oleh netizen ya, bahkan beberapa artis pun ikut berkomentar mengenai kejadian ini. Jadi memang But he's a gentleman.
Iya, bukan soal gentleman atau tidaknya, tetapi ya alangkah lebih bagusnya kalau sebelum memviralkan ataupun judging sesuatu, ya kudu tahu dulu kronologinya apa. Saring sebelum sharing. Nah, Saring sebelum sharing. iya, apalagi ya kudu mikir panjang lah seperti itu. Apalagi kalau untuk hal yang seperti itu ya. Karena kita di Indonesia ini, bukan cuma di Indonesia, di dunia ini banyak sekali pecinta-pecinta hewan, khususnya anjing kan. Jadi Anjing dan kucing. iya, jadi ketika melihat kejadian itu pasti bereaksi. Ya nggak sih? Harusnya lebih pro pada saat memposting itu, harusnya sudah berpikir nih akan banyak yang notice nih gitu loh. Iya, terlebih dia public figure yang dilihat gitu ya. Dan juga untuk pihak apa dari Plus Indonesia nya harusnya cross check dulu dong. Masa nggak cross check dulu sih? Nah, apapun itu, kalau saya sebagai perusahaan saya tidak mau, sebagai pengusaha misalnya, saya tidak mau dilihat ataupun jadi tersorot. Ngerti nggak? Atau ada karyawan saya jadi tersorot. Jadi daripada membias, saya langsung hentikan nih penyebab masalahnya. Tapi sekarang kalau misalnya dihentikan, gimana? Dia makin pelajar bisa makin dirujak kan netizen. Ya apapun itu, karena pada akhirnya seorang pengusaha akan berpikir itu dulu. Saya hentikan penyebabnya apa gitu. Oke, ya that's right. Kita akan stop untuk membicarakan lebih korban dan kasusnya itu, dan kita akan membahas secara lebih luas. Kita akan memberitahukan dulu ini nih sebenarnya berapa sih kira-kira kalau kita mau mempunyai memelihara seorang memelihara binatang peliharaan khususnya seperti kucing atau anjing. Kira-kira ya kalau kalian punya budget segini, kalian bisa coba. Pelihara anjing makan biaya berapa ya? Meet Abon My Toy Poodle and Bagel My Golden Retriever. Pertama dari training dulu 1 bulan habis 1,6, terus dalam sebulan 2 anjing gue habis 880.000. Karena makannya bermacam-macam, totalnya sebulan 1,7 nih. Ditambah segala macam supplements-nya sekitar 1,5 juta. Belum lagi ditambah dokter, vaksin dan macam-macam. Kalau mau pelihara 2 anjing gimana? Udah siap? Ini loh kisaran budget biaya pelihara kucing. 1. Ada kucing, kisaran 500.000 sampai 1,8 miliar. 2. Makanan kering, kisaran 25.000 sampai 12 juta. 3. Perawatan bulu, kisaran 70.000 sampai 300.000. 4. Kandang standar, kisaran 100.000 sampai 150.000. 5. Litter box, kisaran 15.000 sampai 120.000. 6. Pasir, kisaran 6.000 sampai 145.000. 7. Vaksin, kisaran 80.000 sampai 300.000. 8. Vitamin, kisaran 20.000 sampai 200.000. 9. Darurat dokter hewan, kisaran 150.000 sampai 5 juta. 10. Mainan standar, kisaran 3.000 sampai 250.000. Itu kira-kira untuk kalian mau misalkan benar-benar memelihara anjing atau kucing ya. Ya, if you got that budget, ya udah silakan go ahead gitu. Kalau tidak, ya lebih baik jangan ya gitu. Lebih baik jangan, karena kalian akan justru menelantarkan. Oke, sebelum ke situ, saya pengen nanya soal dari segi psikologis ketika seseorang memelihara binatang, itu gimana? Kalau kita punya binatang peliharaan, secara psikologisnya gini, kalau kita petting mereka, kita elus-elus, kita ajak main dan segala macam, itu menurunkan tingkat depresi kita, menaikkan mood bagus kita, kurang lebih seperti itu. Lebih banyak seperti itu. Jadi for people with mental disorder sangat dianjurkan untuk mempunyai binatang peliharaan karena it's very good. Jadi apa namanya? Karena it gives good vibes, sehingga kita melalui hari-hari ya ketika kita merasa kesepian, kita merasa anxiety dan segala macam, kalau kita mempetting mereka ya, dielus-elus gitu atau whatever, bermain dengan mereka, itu mereduce our anxiety gitu. Iya. So, saya sangat menganjurkan untuk kalian yang punya gangguan kesehatan mental gitu, untuk silakan untuk kalau sekali lagi kalau mampu untuk mengurusnya ya, untuk memelihara binatang peliharaan, yuk go ahead gitu. Betul. Iya, karena gini, maksud saya itu kita jangan sampai salah dalam menilai ataupun salah dalam beranggapan. Karena banyak manusia pada saat ini tuh ketika dia punya hewan peliharaan, ya dia akan memperlakukan hewan itu selayaknya manusia gitu. Dan manusia pun
akhirnya sama nih perlakuannya. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Iya paham. Ya, jadi kita jangan sampai salah paham di situ. Ada fokus kita teralihkan kepada hewan itu sendiri gitu. Jadi sebelum jauh untuk memelihara hewan dan lain sebagainya, ya alangkah lebih baiknya berpikir dulu gitu dari segi itu yang tadi disampaikan, budgetnya, kemudian sanggupkah tidak gitu, adakah tidak kita pengetahuan mengenai hewan-hewan tersebut yang kita pelihara. Karena jangan sampai kita niatnya, karena banyak yang salah kaprah gitu. Contoh nih teman-teman saya mau miara kucing karena katanya Nabi suka kucing. Perlu ditekankan lagi bahwasanya Nabi itu tidak memelihara kucing, menyukai kucing. Nabi menyukai kucing dan beberapa sahabat yang lain menyukai kucing, tetapi tidak memelihara. Kucing Nabi ini kucing liar yang sering masuk ke rumah Nabi, kemudian diberi makan dan sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang beralibi untuk memelihara hewan ataupun kucing khususnya. Alibinya karena ya itu tadi, karena Nabi suka kucing dan lain sebagainya. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi beralibi dengan saya memelihara kucing, pahala nih. Ngerti gak? Gitu. Jadi jangan salah paham itu. Kita boleh menyukai hewan, kita boleh memelihara dan lain sebagainya, tetapi kita jangan menutup mata. Karena gini loh, mirisnya adalah saya punya teman itu banyak kali teman kau terus ya. Terus? Iya, makanya bergaul ya. Boleh lah. Iya. Saya punya teman itu dia penyuka kucing. Jadi setelah dia menikah, akhirnya kucingnya makin banyak. Beranak pinak. Iya. Sebagai informasi, dia ini tulang punggung keluarga yang dimana dia masih punya ibu. Jadi ketika dia menikah dengan istrinya, ya pisah rumah ikut dengan istrinya dan lain sebagainya. Hanya mungkin banyak tuh setelah nikah gitu. Kucing tersebut ya. Sehingga ibunya bagaimana? Oke. Sehingga kebutuhan yang tadinya ditanggung oleh si anak ini akhirnya tertangguhkan karena kebutuhan kucingnya lebih banyak dan sudah tidak istilahnya belum kebutuhan rumah tangganya, belum kebutuhan kucing-kucing tersebut gitu. Jadi tidak memadai lah penghasilannya gitu. Sehingga ibunya terlantarkan dalam tanda kutip, terlantarkan gitu, tidak dipedulikan lagi gitu. Nah ini kan akhirnya jadi salah nih gitu. Ya seharusnya kita lebih mementingkan yang namanya, ya gue paham banget mas dari sini. Karena menurut gue gimana pun itu sebelum kita kepada binatang, kita ke manusia dulu. Iya. Gue agree with that gitu. Especially when someone related to us gitu ya. Ibu kita, adik kita, bapak kita, maksudnya saudara-saudara kita, even our neighbors gitu. Itu dulu sih kalau buat gue ya. Kalau dia sudah yang seperti itu sih kayaknya menurut gue udah kayak prioritasnya dia udah agak sedikit terganggu tuh. Gitu. Tapi banyak yang begitu karena alibinya adalah selain dia menyukai kucing, alibinya pahala dia miara. Oke. Nanti ya. Oke. Ngomong tentang pahala, kami akan memberikan kalian beberapa cuplikan tentang para pangeran-pangeran di daerah Jazirah Arab yang sangat ekstravagan ya, memelihara binatang peliharaan mereka termasuk anjing. Ini dia. Did you know? This man keeps lion, tigers, and cheetahs as pet. Humaid Al-Bakaish is an ultra-rich from Dubai who became an internet sensation for his exotic animal collection with a staggering audience of over 13 million followers on TikTok and 4 million on Instagram. While nobody have an idea of his net worth or source of wealth, one thing is crystal clear. Humaid Al-Bakaish is living an incredibly extraordinary life reflected in his extravagant fleet of supercars and mansions. Memelihara burung elang sudah menjadi hobi mewah para raja dan pangeran Arab. Konon hubungan erat antara raja dan elang sudah ada selama ribuan tahun dan melahirkan tradisi falconry atau melatih burung elang untuk berburu dan menjadi olahraga khusus di sana. Elang di Arab mendapatkan perlakuan istimewa. Bahkan hal yang biasa membawa masuk para elang ke dalam kabin pesawat dengan maskapai Qatar Airways atau Etihad.
Para elang memiliki paspor khusus yang berlaku 3 tahun. Pernah Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, membawa 80 ekor burung elangnya di dalam kabin pesawat. Elang-elang kepunyaan kaum Arab super tajir diperlakukan istimewa layaknya manusia. Ketika elang sakit, dirawat di rumah sakit khusus bernama Abu Dhabi Falcon Hospital di ibu kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tahu nggak? Seekor elang langka pernah terjual dengan harga mencapai 270.000 rial atau 1 miliar rupiah lebih dalam acara lelang yang diadakan di Saudi Falcons Club. Dan saat ini terdaftar ada 20.000 ekor elang di Kerajaan Arab Saudi yang masuk ke dalam keanggotaannya. Para pemelihara atau pelatih elang biasa disebut falconer. Mereka memasang cincin GPS di kaki elang agar mudah dilacak. Para elang wajib menggunakan penutup mata agar si elang bisa lebih tenang saat dipegang. Nah, buat kaum Arab super tajir, memelihara elang itu sama seperti mempertahankan status dan juga kehormatan. Tradisi melatih elang untuk berburu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak 2012. Itu dia, itu langsung dari Jazirah Arab ya, yang memang mereka Salman ya, MBS ini sewa satu plane ya, atau pesawat gitu untuk eagle-nya dia gitu, karena ya seperti yang kita tahu di sana memang sudah menjadi kayak kultur mereka gitu, kultur mereka ya. Lo biar eagle elang, elang jadi sebuah strata gitu, strata menjaga kehormatan dan segala macam gitu dan lain-lainnya. Dan bukan ngerti kalau lo biara harimau, macan gitu. Ya kayak gitulah ya. Of course yang untuk yang kayak gitu kan nggak ya semuanya bisa melakukan hal tersebut karena kekayaan mereka. Kita apa tuh gitu ya. Sebenarnya di sini adalah kan balik lagi bukan ke oke lah kalau misalkan kita punya kekayaan, kalau agama pun ngajarin ya lihat dulu tetangga lo gitu. Siapa yang perlu kamu bantu atau misalkan orang-orang sekitar gitu. Ini kita berbicara tentang kita sebagai rakyat biasa yang tentunya bukan seorang pangeran dari salah satu kerajaan yang ada di Arab Saudi, di Arab sana gitu ya, di Jazirah Arab gitu ya. Kalau mereka kan melihat tetangganya pangeran-pangeran juga ya kan, dan tentu tetangga mereka sudah sangat tercukupi, tetangga mereka sangat tercukupi. Dia kan pangeran, itu dia punya rakyat. Kalau seorang pemimpin pasti yang diomongin adalah rakyat dong. Iya. Apa yang dipimpinnya? Iya. Sekarang yang lu pimpin semua rakyat itu udah sejahtera nggak? Udah gitu aja sih simpelnya. Ya kalau rakyat Dubai kayaknya sejahtera sekali. Rakyat Arab Saudi kayaknya sejahtera sekali. Siapa yang bilang? Ya. Siapa yang bilang? Ini kan secara garis besar aja gitu ya. Karena ya kita tahu bagaimana kehidupan para warga negara mereka di sana, gitu kita tahu compare to us we're nothing udah kali ini gitu. So siapa yang bilang? Banyak yang ketika saya umroh beringat lapar. Nah, kalau di daerah Mekah sendiri di Madinah itu tidak, ketika dia masuk ke Mesir mereka tidak kelaparan. Tetapi di luar tanah haram itu banyak sekali yang tidur di jalanan mengemis gitu. Tidak mengemis, tetapi kalau mengemis kan nggak bisa ditangkap ya. Oke. Ya kan? Ya karena tapi banyak istilahnya yang susah pun banyak. Yang susah banyak gitu loh. Banyak. Jadi ini menjadi sebuah perhatian untuk para pemerintah di Jazirah Arab ya, nggak cuma Arab Saudi ya. Kalau misalkan orang kaya di Indonesia ini nggak usah ngomonginnya 0,5% aja, nggak usah ngomong 2,5% ya, 0,5% dari sebagian harta yang mereka sumbangkan kepada orang-orang yang terlantar ya, orang-orang yang
susah dan lain sebagainya, saya yakin nggak akan ada yang susah. Iya, itu kan idealisnya seperti itu ya. Tapi kan kita nggak bisa ngomong dunia nyata seperti itu. Tapi kalau Fajar mau tahu bagaimana kita punya beberapa klip artis yang menghabiskan sampai ratusan juta terhadap binatang peliharaannya, kita akan berikan tengah klip dulu. Boleh? Ini dia. Biaya makan perawatan semua binatang berapa cuy? Untuk makan doang? Iya. Semuanya? Iya. Sebulan sekarang karena 65 juta. Gede, makanya gue bilang gedean makanan mereka ini balik gaji kita dibawa. Mana sih? Nah, jadi lu nggak mau melihara kita berdua sih? Kita udah kalau ada youtuber kita gini deh. Bisa sih ya. Ntar gue pindahin. Hobi Irfan Hakim untuk merawat berbagai jenis binatang kesayangannya ternyata memakan biaya fantastis. Bahkan kabarnya, Irfan Hakim bisa menghabiskan uang sekitar 500 juta per bulan untuk mencukupi semua kebutuhan binatang peliharaan yang dikoleksinya. Itu belum termasuk karyawan yang berjumlah sekitar 30 orang dan juga dokter hewan yang dipersiapkan secara khusus. Pengeluaran uang sampai 500 juta rupiah itu terasa wajar, lantaran koleksi binatang Irfan Hakim sudah melebihi mini zoo. Di dalamnya ada berbagai jenis binatang langka dan juga unik serta mahal, bahkan ada yang didatangkan langsung dari luar negeri. Salah satunya alpaka, yang belakangan cukup menarik perhatian karena bentuk badannya yang lucu serta menggemaskan. Ya itu dia, sampai ratusan juta ya, gue juga agak. Ini yang gue maksud. Ini yang gue maksud. Sekarang sosok itu ya sebutlah namanya siapa? Irfan Hakim, Alshad. Beliau kan orang-orang yang bisa dibilang, saya lihat ajaran kekeluarganya, agamanya dan lain sebagainya kan bagus kan gitu. Tentu dia sangat paham dalam agama sebenarnya seperti apa. Kalau untuk kan kalau agama saya khususnya ya, agama Islam itu kan yang diajarin hablum minallah dengan hablum minannas kan ya, hubungan dengan Tuhan dan hubungan sama manusia gitu. Tidak ada yang menjelaskan di situ bahwasanya hubungan kamu dengan binatang. Oke lah, contoh misalkan kita ngomongin satu burung misalkan, burung kan dikasih sayap buat apa? Buat terbang bebas, bukan untuk dikurung dalam satu kawasan ataupun bangunan. Tapi si Irfan Hakim kan dia menternakan terus dilepaskan lagi. Menternakan terus dilepaskan lagi. Menternakan terus dilepaskan lagi. Itu buat apa? Kenapa buat tidak? Apa? Kenapa tidak? Kenapa tidak diternak apa biar gini loh? Itu gini nih. Apa? Ketika kalau dalam agama kan, ajaran agama itu kan yang diperbolehkan, bukan yang diperbolehkan ya. Yang dianjurkan adalah hewan-hewan ternak. Ya. Hewan-hewan ternak kan. Okay. Nah, kalau untuk kalau untuk burung itu habitatnya memang di alam liar. Ngerti nggak? Iya. Yang dimana tanpa kamu kembang biakan, mereka berkembang biak sendiri. Akan berkembang biak sendiri. Berarti menurut Anda Irfan Hakim salah, Pangeran Arab Saudi salah, Pangeran Dubai salah menurut agama Islam. Iya, dalam agama Islam hewan-hewan ternak yang iya, kan ini yang melakukan Irfan Hakim. Iya. Dia Islam. Iya. Salman. Iya. Dia Islam. Dubai. Islam. Iya. Berarti mereka salah. Saya tidak bilang dia salah. Lalu? Saya tidak bilang, cuman jangan sampai keliru. Oh, jangan sampai kita keliru gitu. Jadi, kalaupun misalkan, ya ini kan duit saya pengambil harta saya dan lain sebagainya, kesenangan saya dan lain sebagainya. Kalau dibilang harta kamu ya memang betul gitu. Tetapi bagaimana kita harusnya lebih bijak lagi dalam mengalirkan harta yang dititipkan oleh Tuhan tersebut. Iya, gitu. berarti mereka tidak bijak ya. Iya. Pangeran Salman dari Arab Saudi tidak bijak. Aja, gitu. Iya, kalau misalkan Pangeran Dubai tidak bijak, Irfan Hakim tidak bijak gitu. Iya, kurang bijak aja dalam apa ya? Jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Iya, boleh kesenangan kamu, tetapi kita jangan sampai menutup mata nih orang-orang yang seharusnya dibantu ya. Oke lah, kalau misalkan alibinya siapapun itu, iya, gue sumbangin kok 2,5% harta gue di misalnya yatim piatu, di panti asuhan dan lain sebagainya, itu sumbangin kok. Terus kenapa kalau misalkan lu punya budget gede, kenapa lu nggak bikin panti sosial aja? How do you know? Ya, tidak ada. How do you know? Sepengetahuan saya tidak kalau ada. Mereka nggak mau ngomong gimana? Nggak akan mungkin juga. Bukankah kalau buat gue pribadi, gue tidak akan ngucap ke publik kalau gue
memberikan sesuatu yang baik gitu. Gue Come on. bersedekah, gue gak akan ngomong ke publik gitu. Saya Gue bilang, sih gitu. bukan soal sedekah di sini. Saya bilang, kenapa kalau misalkan punya duit segitu, digelontorkannya segitu banyak untuk hewan-hewan ini, kenapa tidak digunakan untuk Kemaslahatan kemaslahatan umat. Nah, wih, nyambung kita. Digelontorkan Iya, untuk nggak? kemaslahatan Jadi umat. saya bilang nggak salah mereka, tetapi kurang bijak aja dalam Kurang penggunaan, bijak. ya harta yang dititipkan oleh Tuhan itu. Gitu. Hai dengar, Irfan Hakim, lo dengar nih, Irfan Hakim, Alsyad, lo dengar ya, Pangeran Salman, Pangeran Dubai, lo dengar nih, Rizal ngomong, lo kalian nggak bijak. Emang bukankah memang hewan-hewan itu habitatnya memang di alam liar? Iya, seperti yang kita bisa lihat di contoh di negara-negara seperti Spanyol, di Inggris, juga di Turki. Ini dia bagaimana mereka ada pigeon mau di-call pigeon, merpati. Kita lihat tuh. You're insane. Burung merpati bejibuan di Beyazıt Square, Istanbul. Burung merpati. Di situ kita lihat merpati bubung di tamannya gitu kan. Orang mau kasih makan gampang, maksudnya kayak gitu-gitu aja gitu Seperti ya. di di Mekah Madinah itu kan burung-burung banyak banget ya. Ketika seseorang itu menjulurkan tangannya, burung berdatangan. Iya, sama seperti di Europe dan di Turki juga. Nah itu nggak boleh ada pemburuan hewan di sana. Sama. Iya, Di Europe juga nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di Indonesia sob, udah ditangkepin tuh merpati itu udah ditangkepin, tuh. Udah dimakan. dikandang-kandangin. Dimakan ada juga dimakan. Gua agak kurang paham Jadi tuh. contohnya mungkin yang bisa ya sapi, kambing ya. Yang bisa apa? Maksudnya untuk yang diternak, yang dipelihara gitu, yang dirawat. Karena memang Terus dimakan gitu. Karena memang binatang ternak. Ya, terus dimakan. Dimakan atau dijual, ditransaksikan. Tapi lo nggak bisa ngomongin sama orang Hindu. Apa? Saya bilang agama saya. Oke, iya. Saya kan bilang tadi soal Iya. agama saya mengajarkan Oke. demikian. Oke. Jadi dalam hal ini, kalian bisa mengambil dari apapun itu, tetapi balik lagi ini adalah opini saya gitu, keresahan saya gitu. Terlalu banyak problem di Indonesia ini yang mesti kita gotong royong untuk kita mengerti, kita bantu dan lain sebagainya. Jadi utamanya kemiskinan ya, garis kemiskinan ataupun apa sebutannya. Angka garis kemiskinan di Indonesia ini sangat tinggi ya. Jadi kalau misalkan orang-orang kaya ini bijak dalam penggunaan dutanya atau duitnya ya, pasti akan berkurang tuh angkanya. Oke. Ya. Oke, tapi sekali kalau gue punya duit sih gue melakukan yang gue mau. Gitu. Tapi tentu gue tanpa gue melupakan yang kayak contohnya yang harusnya gue lakukan dulu gitu. Oke. Gitu. Semua punya hak. Setelah itu gue baru melakukan apa yang gue mau. Apa yang mau? Ya, seperti mereka, seperti Irfan Hakim gitu, pengen bikin aviary sendiri gitu, mini zoo. Ya apapun itu, makanya saya bilang seseorang itu akan diberikan dan mereka bertanggungjawabkan. Udah gitu aja. Kalau dalam saya kurang bijak aja dalam penggunaannya gitu. Penggunaan harta mereka. Harta siapapun itu. Iya kan mereka. Iya. Kita kan ngomongin orang-orang ini nih, Iya. ya kan? Kita Kurang ngomong bijak satu orang gitu ya, kurang bijak gitu ya. So, oke, kita tidak ada program PLN pada episode kali ini, ya. Tapi kita langsung aja kepada moral story from this content. Oke. Tapi sebelumnya silakan kalian dari tadi gue belum ngomong, kalian tuh subscribe dulu, baru kalian bisa
berkomentar di kolom komentar kita, ya. So apa moral story dari konten kali ini? Oke, moral story Dari lo dulu deh. dengan kejadian ini adalah Dengan fenomena ini dan kejadian ini, karena kita nggak bahas satu hal. iya, karena bagi saya gini, moral story-nya yaitu tadi yang saya bilang bahwasanya ketika melihat satu kejadian atau apapun itu, ya kalau dalam ajaran kami itu ya tabayun dulu gitu, cross check dulu, kenapa nih gitu, ada apa nih gitu. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, bertindak sendiri gitu. Ya hasilnya akan seperti ini, akan heboh Indonesia, akan pecinta-pecinta hewan itu akan dirujak security itu. Padahal kalau kita tahu kronologinya di awal, pasti kita akan tidak bereaksi seperti itu gitu. Kemudian kedua adalah ya bagi saya apa yang menjadi tugas Tuhan dalam apa yang saya sampaikan tadi, ya kita jangan ambil peran Tuhan di situ. Ya salah satunya mungkin yang namanya hewan ya. Hewan sudah ada jatahnya, sudah ada memang sudah tugasnya Tuhan dalam peran seperti itu. Karena gini ya, kalau manusia dizolimi, manusia kelaparan, manusia mengalami apapun dalam hidupnya, Nggak bisa ngomong. dia bisa ngomong. Tapi kalau hewan tidak bisa ngomong. Meong meong. Nah, Gup gup gup. nah siapa yang mengerti itu? Tuhan yang menciptakan dia. Oke. That's why kalau dalam ajaran kami, semut di dalam gua yang gelap, dalam batu, berlapis-lapis batu, Tuhan bisa kasih makan. Gitu. Oke. Jadi contohnya gitu aja gitu dalam hal jadi yaitu tadi apa yang masih kita lakukan adalah yaitu perintahnya apa? Saling tolong menolong. Oke. That was nice. Membantu. That was nice. So kalau dari gue pribadi ya, Bacoters ya, apapun itu hak kita ya, hak kita punya hak untuk melakukan apapun yang kita mau gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mendahulukan manusia. Tapi setelah kita mendahulukan yang gue sebut tadi, manusia-manusia yang ya whatever you want to call it, families, neighbors, apapun itu, setelah kita merasa kayaknya I think I had good enough gitu ya, and then kita mau melakukan hal yang kita suka, hobi yang kita suka, just do it gitu. Tapi sekali lagi dahulukan manusia, karena seperti yang ada tadi contohnya si Robi Purba, apa yang diakibatkan dia adalah jadi mengganggu kemaslahatan dari security tersebut gitu, yang mengganggu kehidupannya sehingga dia dipecat and so gitu kan. Ini kan jadi kayak hewan dulu baru manusia gitu. Karena kecintaannya dengan hewan. Iya. Sehingga dia bereaksi seperti itu kan. Iya. Sehingga dia buta nih gitu. Ketika gua posting ini, kira-kira security-nya pecat nggak ya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Pada intinya dahulukan sesama manusia lah gitu. Tapi kalau kita sudah melakukan hal tersebut, ya boleh gitu. Gue pun melakukan itu karena gue bilang dari awal tadi, dari kecil gue udah piara anjing gitu. Gue suka sama kucing dan segala macam, bla bla bla, so gitu. Tapi without gue mengesampingkan orang-orang di sekitar gue gitu. Kalau dari gue pribadi sih kayak gitu ya. Tapi bagaimana dengan kalian? Tapi sebelum kalian mau komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian harus subscribe dulu ya. Once again, without any further ado, thank you for watching. Gue harap tayangan kali ini buat kita sedikit terbuka mata kita semua gitu terhadap kecintaan kita terhadap binatang gitu maksudnya. Tapi jangan lupa juga kita juga harus saling mencintai sesama manusia, itu yang utama nomor satu buat gue. Dan ya udahlah, terima kasih sudah menonton tayangan kali ini. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan like, comment, subscribe. Oke, ada sekali thank you for watching. Gue Riki Pranoto. Rizal. Bye.